Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, udah siap belajar hari ini? Perkenalkan, nama Kakak Rian Farina. Di sini kita akan belajar tentang elektrolit, non-elektrolit, dan elektrokimia. Untuk itu, simak video ini sampai akhir supaya adik-adik bisa paham materinya. Oke adik-adik, kita langsung ke materinya. Pernahkah kamu tersengat listrik dalam air? Ada banyak sekali kasus yang terjadi akibat sengatan listrik dalam air, bahkan hingga menewaskan banyak orang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa air itu bisa menyengat ketika disentuh, padahal bukan sumber listriknya yang disentuh? Ya, betul, karena air termasuk ke dalam konduktor atau zat yang dapat menghantarkan listrik. Sekarang, bagaimana dengan air laut? Air laut mengandung banyak sekali garam. Ketika menyentuh air laut yang diberi arus listrik, maka sengatan listriknya akan semakin besar daripada air biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Garam adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebut sebagai elektrolit. Maka dari itu, suatu zat apapun yang ketika dilarutkan dalam zat pelarut seperti air menghasilkan larutan yang dapat menghasilkan listrik, itu disebut elektrolit. Adapun non-elektrolit adalah sebaliknya. Non-elektrolit adalah suatu zat ketika dilarutkan dalam air tidak menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Di dalam tubuh kita ada beberapa zat yang termasuk ke dalam elektrolit dan perannya juga penting loh dalam tubuh. Yang pertama itu ada kalsium dalam tulang dan juga gigi yang berperan penting untuk kontraksi otot, pembekuan darah, dan fungsi saraf. Yang kedua, natrium di luar sel yang terlibat dalam keseimbangan udara dan sinyal saraf. Yang ketiga, kalium sebagai kation utama di dalam sel berperan penting untuk berfungsinya jantung, otot, ginjal, dan saraf. Dan yang terakhir, magnesium dalam tulang dan sel terdapat pada otot, tulang, sistem saraf, dan mengambil bagian dalam banyak reaksi biokimia. Nah, sekarang contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada minuman penyegar yang mengandung ion. Yang kedua, ada cuka. Yang ketiga, ada larutan deterjen yang biasa kita gunakan untuk mandi, untuk cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada larutan garam seperti air laut yang mengandung banyak sekali garam dan juga garam yang dicampurkan dengan zat pelarut. Itulah beberapa contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya masih banyak sekali larutan elektrolit yang sering kita temukan dan sering kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya ada elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau yang dinamakan sebagai elektroda. Oke adik-adik, pembelajaran kali ini sudah sampai di sini dulu ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh adik-adik. Semangat terus untuk belajar ke depannya. See you next video adik-adik.